Ke informasi lain pemirsa, pengakuan Presiden Joko Widodo yang memegang data internal partai politik dari intelijen dinilai Koalisi Masyarakat Sipil dan peneliti BRIN merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang. Desakan agar DPR RI menggunakan hak angket pun bergulir atas dugaan penyalahgunaan data intelijen oleh Presiden. Mungkinkah hak angket dapat dijalankan? Inilah Top Review. Di hadapan para relawan di Bogor, Jawa Barat, 16 September 2023, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dirinya memegang data lengkap partai politik, termasuk mengetahui kemana arah parpol pada pemilu 2024. Presiden menyebut memperoleh informasi tersebut dari beberapa pihak, seperti Badan Intelijen Negara atau BIN, Badan Intelijen dan Keamanan Polri, hingga Badan Intelijen Strategis TNI. Presiden juga mengaku menerima informasi dari pihak di luar lembaga-lembaga tersebut. Pernyataan Presiden awalnya menyinggung masalah faktor kepemimpinan yang dinilai sangat menentukan Indonesia menjadi negara maju. Presiden mengingatkan para relawan tidak salah memilih pemimpin pada Pilpres 2024 mendatang. Saya berpikiran negara ini harus menjadi negara maju, negara makmur, negara yang sejahtera. Tapi memang kepemimpinan itu sangat menentukan. Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa, saya tahu. Ingin mereka menuju kemana, saya juga ngerti. Informasi yang saya terima komplit. Dari intelijen saya ada. BIN, dari intelijen di Polri ada BIK, dari intelijen di TNI saya punya BAIS, dan informasi-informasi di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya Presiden. Pernyataan Presiden Joko Widodo yang memiliki data lengkap dan mengetahui kemana arah partai politik ditanggapi sebagai hal wajar oleh sejumlah parpol. Tentu yang namanya Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, beliau memiliki banyak instrumen kenegaraan gitu ya. Baik itu ada BIN, ada intelijen dari kepolisian, kejaksaan dan lain-lain. Nah tentu seluruh informasi itu kan disampaikan kepada Presiden dan tentu ya logis kalau Presiden pasti tahu. Begitu. Selaku seorang kepala negara, Presiden Jokowi berhak dan juga bahkan diwajibkan untuk menerima segala macam jenis laporan intelijen. Laporan tersebut menjadi bahan-bahan untuk beliau menentukan langkah kebijakan pemerintah ke depan, apa yang dinilai perlu, apa yang menjadi masalah, apa yang dinilai menjadi kendala ke depan. Namun, Ketua Sentra Inisiatif Al-Araf menilai pernyataan Presiden mengindikasikan penyalahgunaan kekuasaan terhadap alat keamanan negara. Tugas dan fungsi intelijen sesuai dengan Undang-Undang Intelijen tahun 2017 adalah untuk menjadi lembaga negara yang melakukan kerja-kerja deteksi dini dalam mengantisipasi berbagai ancaman terhadap keamanan nasional. Nah, partai politik bukanlah bagian dari masalah dan ancaman terhadap keamanan nasional, sehingga partai politik tidak bisa dan tidak boleh menjadi target sasaran dalam pemantauan atau surveillance yang dilakukan oleh lembaga intelijen. Oleh karena itu, hal ini merupakan satu bentuk penyalahgunaan intelijen untuk tujuan kepentingan politik Presiden. Hal ini sesuatu yang melanggar undang-undang dan berbahaya bagi kehidupan demokrasi. Tidak bisa dalam negara demokrasi, Presiden menyalahgunakan intelijen untuk mendapatkan data terkait dengan isi dalaman dari partai politik. Azas penyelenggaraan intelijen negara itu harus berdasarkan azas-azas profesionalitas, kerahasiaan, netralitas, dan objektivitas. Nah, dalam konteks pernyataan Presiden dikeluarkan, itu tidak ada kandungan yang sifatnya
menyangkut tugas-tugas intelijen negara, misalnya untuk melakukan deteksi, termasuk antisipasi terhadap kejutan-kejutan strategis dalam bidang keamanan nasional. Keamanan nasional itu bisa misalnya untuk Badan Intelijen Strategis TNI, untuk kalau ada musuh asing gitu ya, atau kalau intelijen negara, Badan Intelijen Negara misalnya untuk mengantisipasi musuh dari luar negeri, atau kalau ada gangguan keamanan dalam negeri misalnya Badan Intelijen Keamanan Polri. Nah, kehidupan partai politik itu tidak ada urusannya dengan keamanan nasional, itu murni merupakan urusan kehidupan sosial politik. Nah, Presiden atau dalam hal ini Jokowi, meskipun menjabat Presiden, ia adalah petugas partai politik, khususnya PDIP. Dan anaknya sedang digadang-gadang di dalam politik praktis. Karena itu pernyataan itu berpotensi untuk membawa indikasi kuat intervensi politik Presiden dalam kehidupan politik dengan menyalahgunakan intelijen negara gitu. Jadi saya kira seharusnya Presiden tidak membuka, setidak-tidaknya Presiden kalaupun menerima informasi intelijen tentang kehidupan sosial politik atau aktivitas gerak-gerik termasuk internal partai politik, seharusnya itu tetap menjadi kerahasiaan. Seharusnya tetap diletakkan dalam prinsip-prinsip netralitas, ketidakberpihakan. Jadi azas-azas itu saja tampaknya itu dilanggar. Jadi wajar apabila ada pandangan dari kalangan koalisi masyarakat sipil bahwa Presiden menyalahgunakan kekuasaan, yaitu kewenangan intelijen negara untuk kepentingan politik praktis. Sejumlah LSM yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi keamanan diantaranya Imparsial, Amnesty International, PBHI, Kontras, Perludem, hingga ICW mendatangi gedung DPR RI. Koalisi mendesak agar DPR menggunakan hak angket atas dugaan penyalahgunaan intelijen oleh Presiden. Koalisi juga memohon diadakan audiensi bersama Komisi 1 dan Komisi 3 DPR RI. Sementara, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menilai pengakuan Presiden Joko Widodo yang memegang data internal partai politik dari intelijen merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang. Peneliti senior Pusat Riset BRIN Firman Nur menyebut pernyataan Presiden seperti fenomena gunung es dari berbagai wacana atau upaya melestarikan kekuasaan saat ini. Yang salah di mana? Yang salah adalah peruntukannya, bahwa eksistensi Badan Intelijen itu sama sekali bukan untuk ngurusin partai politik. Tupoksi sejatinya intelijen itu adalah untuk pengamanan negara dari segala macam ancaman terhadap eksistensi negara dan juga pemerintahan. Nah, kalau sampai kemudian itu diarahkan kepada partai politik, disitulah letak kesalahannya, gitu. Dalam logika demokrasi apalagi, gitu ya. Nah, oleh karena itu cara yang salah ini pasti akan berdampak pada penyelesaian yang juga salah kaprah gitu. Nah, disinilah yang kita harus strict gitu, bahwa ini tidak bisa dibenarkan karena peruntukannya itu yang memang sudah salah. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah kita kan tidak pernah tahu kapan ini dimulai. Dan itu nanti terkait dengan masalah macam-macam, masalah anggaran, masalah sumber daya manusia, masalah bentuk pencarian datanya, pelanggaran terkait dengan hak asasi manusianya, dan lain-lain. Ya. Nah, ini kan kalau memang sudah lama, berarti sebetulnya hakikat pelanggarannya juga sudah lama, dan ini mengkhawatirkan, gitu kan. Nah itu, jadi saya kira logika untuk membenarkan apa yang dilakukan intelijen dengan logika bahwa ini hak Presiden mendapatkan informasi, saya kira kita harus hati-hati dalam soal itu, dan tetap berkeyakinan bahwa apa yang terjadi selama ini terkait dengan aktivitas intelijen mengamat-amati partai politik itu merupakan sebuah kesalahan besar. Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya menilai pernyataan Presiden Joko Widodo dapat mencederai demokrasi, terlebih menjelang tahun politik. Tentu mendorong, ini merupakan salah satu kewenangan dan juga hak yang dimiliki oleh DPR, karena kita juga mendorong penggunaan hak angket.
dari DPR itu sendiri untuk meminta klarifikasi kepada eksekutif, terutama dalam hal ini Presiden serta Badan Intelijen Negara, untuk kemudian dapat dimintai klarifikasi apa yang dimaksud dengan pengirimkan data-data dari partai politik. Apakah hanya sebatas menyuplai atau memberikan informasi, atau kemudian digunakan untuk tujuan-tujuan yang melenceng dari penggunaan data-data itu seperti yang termaktub dalam beberapa peraturan-peraturan perundang-undangan. Analisis soal indikasi pelanggaran yang dilakukan Presiden. Sebab dalam tugas pokok dan fungsi Badan Intelijen Negara tidak termuat data yang berkaitan dengan partai politik. Babak baru dugaan penyalahgunaan wewenang yang dinilai banyak pihak dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Akankah berujung hak angket? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.